Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya mau unboxing pematik ya teman-teman. Pematik untuk mesin pengering. Kebetulan mesin pengeringnya pematiknya rusak ya teman-teman. Saya ini membeli pematik yang jenis Pulse Ignition kompor Ariston ya. Ini AC untuk tegangannya 220 volt, magnet kompor Ariston, pin 2 kaki 220 volt. Oke, ini harganya saya beli di Shopee, ini 32 sama ongkos kirimnya. Sekarang kita unboxing ya. Kita unboxing barangnya. Packagingnya besar banget, tapi padahal isinya kecil ya. Kita unboxing saja. Oke, ini lumayan ini ya, security seal. Ini barang mudah pecah atau rusak jangan dibanting ya. Lumayan ini untuk sellernya. Terima kasih untuk sellernya, semoga barangnya sesuai ya. Ini jika teman-teman mempunyai pengering yang sudah dikonversi, bisa menggunakan pematik ini ataupun pematik yang kompor yang kuantum ya, ataupun pematik yang menggunakan ya yang digunakan oleh water heater ya teman-teman. Ini kita buka, semoga barangnya sesuai ya. Oke, ya, nggak ada bubble wrap ya, tapi ya lumayan lah, ini sangat aman ya. Kita buka lagi. Oke, buat teman-teman laundry mungkin sudah mengetahui lah ya, itu pematik apa, fungsinya untuk apa ya. Seperti ini ya teman-teman. Wow ya, ini untuk pematiknya. Nah, bentuknya seperti ini. Kita buka. Ini untuk pengering ya, untuk pengering pakaian atau dryer ya teman-teman. Kebetulan punyaku dryernya pematiknya mati ya, dulu menggunakan punya apa ya, punya kompor kuantum, lalu saya ganti dengan punya water heater, tapi mati juga. Sekarang saya menggunakan ini ya. Di sini ada keterangannya, L untuk line, N untuk netral ya. Ini berarti arusnya 220 volt. Di sini juga ada keterangannya ya. Nanti kita tinggal sambungkan ke listrik. Terus ini untuk outputnya ya. Ini untuk outputnya. Maaf tidak begitu jelas ya. Seperti ini bentuknya, semoga bisa digunakan ya. Kalau teman-teman yang sudah ada timernya, bisa disambungkan ke sini ya. Ada timer pemutus pematik ini, jadi dia bekerja saat awal saja, nanti setelah api menyala dia akan berhenti ya. Saya belum bisa menunjukkan cara merangkainya ya, tapi intinya seperti itu juga bisa. Atau dengan seperti ini dipasangkan saja langsung, dia nanti akan menyala ya, loncatan bunga api dari sini menuju ke tungku ya, tungku kompornya ataupun spuyernya yang mengeluarkan api ya. Oke, ini seperti ini bentuk pematik yang menggunakan tegangan 224 volt ya. Nanti tinggal kita pasang di konversi di sini ya. Untuk kabelnya kita bisa menggunakan sekun ya teman-teman. Saya di sini sudah membeli sekun untuk memasukkan ini jadi lebih aman ya. Ya seperti ini, kita masukkan sekun lebih mudah ya. Apa ini sekunnya kurang lebar ya, seperti ini. Menggunakan sekun untuk input ya. Terus untuk yang kecil ada nggak ya, ini ya,
Ini untuk outputnya, so saya belum beli ya teman-teman ya. Ini adanya yang besar semua, ini yang perempuan ya. Nanti menggunakan ini juga bisa nih ya teman-teman, ukuran yang ini. Nah, ini bisa masuk langsung kabel ke sini juga nggak masalah ya teman-teman. Jadi bisa langsung dari yang kabel hitam. Bentar ya, saya tunjukkan. Nanti jangan lupa di isolasi atau di sealer supaya percikan api nggak keluar ya. Ini yang bentuk pematik untuk apa, yang pematik dari kompor seperti ini ya teman-teman. Ini menggunakan tegangan 3 volt ya. Kita harus mempunyai trafo ataupun adaptor ya yang 3 volt. Ini kodarullah sudah rusak ya, mungkin sudah karena pemakaian. Ini sudah dari tahun 2009 ya, jadi sudah lama sekali. Jadi mungkin sudah rusak lah, minta ganti. Ini kita cek dalamnya seperti ini ya. Ini kodarullah sudah rusak ya. Nah, nanti ini kita lepas yang hitam ini ya, lalu kita tancapkan di sini. Oke ya, seperti ini, tinggal cabut saja. Nanti kita masukkan di sini seperti ini ya. Sini juga ya. Sebenarnya kabelnya juga kurang panjang, tapi tidak mengapa ya. Ini sudah lama sekali sampai terbakar ini, tapi tidak apa-apa. Nanti kita masukkan ke sini, nanti keluar percikan api ya. Sama isinya seperti ini dalamnya ya, cuma ini terbungkus rapat. Atau bisa dibuka, kita buka saja coba. Oh, ini ada penghancingnya di sini, kita lepas. Oh, keras ya teman-teman, seperti ini aja lah. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita ya mengenai pematik dari kompor ya. Ini yang dari kompor, ini juga untuk kompor. Kalau di sini keterangannya kompor Ariston ya. Ini untuk kompor kuantum. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat ya. Dan semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya yang mempunyai masalah seperti ini ya, pematiknya rusak. Terima kasih telah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, ini pematiknya sudah saya pasang ya. Jadi ini kita coba di mesin pengering saya. Itu untuk yang menuju ke itu ya, apa, ke kompor ya. Kita coba ya. Alhamdulillah sudah mengeluarkan percikan api ya. Percikan api berarti menandakan ini sudah bisa menyala. Oke, sekian dulu ya videonya. Ini untuk membuktikan saja bahwa ini sudah bekerja dengan normal. Karena ini tidak menggunakan timer, jadi dia akan nyala terus sampai ini termostat ya. Ini termostatnya, ini panas dia akan mati. Oke.